Saudara, kita harus tahu bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Kalau kita malas berdoa berarti kita malas bernafas, saudara ya. Jadi doa adalah nafas hidup kita. Dan juga kita kalau kurang berdoa berarti kita ada gangguan pada pernafasan rohani kita. Kalau kita malas berdoa, maka kita, nafas rohani kita gak ada, saudara. Berhenti hidup, berarti rohani kita tidak sehat. Nah, saudara, kurang berdoa berarti ada gangguan pada pernafasan rohani kita. Kalau kita banyak berdoa, maka orang bilang banyak berdoa banyak berkat. Karena doa adalah mengandalkan Tuhan. Dan doa adalah menceritakan kelemahan kita kepada Tuhan. Dan doa adalah mengucapkan janji Tuhan untuk digenapi dalam kehidupan kita. Dan doa adalah permohonan supaya kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau banyak berdoa, maka pasti Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Maka banyak berdoa, orang bilang banyak berkat. Haleluya. Kalau kurang berdoa, dikatakan kurang berkat. Sebab kekuatan kita nggak ada, oksigen kita mati hidup. Jadi nggak bisa menerima oksigen rohani yang baik, sehingga rohani kita cepat ngambek, cepat tersinggung, cepat mundur, cepat jadi pemalas dan tidak kreatif, bahkan tidak suka menolong orang. Bahkan tidak lagi cuman alasan aja ikut Facebook, alasan aja supaya nongol di waktu akhir-akhir. Tapi sebenarnya mereka sudah tidak begitu merindukan. Karena itu saudara, banyak orang sewaktu memerlukan mereka rajin, tapi waktu mereka sudah mendapatkan, mereka lebih mencintai harta benda yang mereka dapatkan daripada mencintai beribadah, menerima oksigennya Tuhan, menerima kekuatan dari Tuhan. Karena mereka pikir mereka tidak perlu lagi Tuhan, mereka sudah kuat, mereka sudah nyaman, saudara. Maka kita harus tahu bahwa kalau kurang berdoa, maka kurang berkat, artinya tidak punya kekuatan untuk meraih berkat-berkat dan janji Allah. Karena kita perlu iman untuk menguatkan kita. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan iman itu akan bertumbuh dan mengeluarkan buah yang lebat, sehingga pohon iman kita akan menjadi kuat untuk bisa menyerap, bahkan akar-akarnya menyerap air sendiri dan bisa menjadi berkat. Jadi kalau kita jarang mau berdoa, maka kita jarang melihat berkat itu mampir. Dan kalau tidak pernah berdoa lebih lagi, berarti tidak ada berkat rohani maksudnya, saudara. Karena berkat jasmani itu bagi orang yang kerja keras pun dia punya. Dia tidak percaya Yesus pun dia bisa punya uang. Tetapi kalau kita percaya bahwa bukan materi atau yang bisa dipegang ini, yang terutama adalah hati damai, bahagia, senang, dan hidup dengan kebaikan dan kesetiaan, ada damai sejahtera. Sebab itu kita perlu Tuhan, dan kita perlu banyak berdoa, banyak memuji menyembah Tuhan, supaya ada damai, ada ketenangan. Maka berdoa adalah menyatakan rasa ketergantungan kita kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa, kita berkata, Tuhan, aku sangat bergantung kepadamu. Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Lampu itu nyala. Supaya terang lampunya. Minta di satu lagi. Nah, saudara, mari kita belajar untuk setia berdoa. Setia, sekalipun kita bisa punya alasan untuk tidak berdoa.
Iya, banyak orang mencari alasan, oh ya saya nggak bisa waktu itu, oh saya nggak bisa, karena mereka mengatur hidup mereka tidak mengutamakan Tuhan. Mereka kasih sisa, apalagi yang sudah terakhir. Saya bisa berhenti dari Anda sebelum masuk, saya bisa berhenti cuma 1 jam. Tapi saya berusaha menantikan orang-orang yang malas. Iya. Nah saudara, sehingga saya pikir ya udah saya nyanyikan lagi. Saudara, saya berharap Anda yang pemalas bisa rajin, supaya Anda tidak hanya puas hanya begitu saja, tetapi Anda punya kekuatan untuk mencari Tuhan, untuk berdoa, untuk berserah, untuk mengandalkan Tuhan. Sebab itu berdoa adalah menyatakan rasa ketergantungan kita kepada Allah. Rasa aku butuh Tuhan, aku mau cari Tuhan. Dan juga berdoa adalah berdialog dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, mencurahkan isi hati kita. Kalau kita cerita pada manusia terbatas, kita cerita pada manusia, mereka bisa salah tanggap dan mereka bisa mengisukan atau menggosipkan. Lebih baik kita datang pada Tuhan, cerita pada Tuhan apa yang menjadi masalah, persoalan, apa yang menjadi beban, kesusahan hidup kita, apa yang menjadi sakit penyakit kita, apa yang menjadi kerinduan, kebutuhan hidup kita, apalagi di masa pandemi ini. Mari jangan pernah bosan saudara, jangan pernah menghindar untuk datang beribadah, jangan pernah menghindar untuk beralasan banyak untuk mencintai. Harta itu lebih dari mencintai Tuhan. Saudara, Tuhan bisa melakukan mujizat dalam hidup kita dengan berbagai cara. Bahkan, uang itu bisa ditaruh di mulut ikan. Di waktu imam itu harus berkata bahwa mereka yang datang beribadah pun harus membayar pajak. Dan kemudian Tuhan suruh muridnya memancing aja karena di mulut ikan itu ada uang. Jadi jangan karena uang kita menukarkan hidup kita untuk tidak lagi mengandalkan Tuhan, menjaga rumah, menjaga kendaraan, menjaga saja apa-apa semuanya, sehingga kita merasakan bahwa ini yang memberkati aku bukan Tuhan. Saudara, mari paksakan diri kita untuk mencari Tuhan, beribadah, dan sungguh-sungguh menaruh Dia nomor 1. Nah saudara, jadi kalau berdoa adalah sedang memberikan kepada Tuhan bahwa aku sangat bergantung kepada Tuhan. Aku sangat-sangat tidak mampu tanpa Tuhan. Tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kalau Tuhan bilang nafas sudah cukup, maka walaupun kau sehat seperti dibilang penyanyi yang hebat, bintang film atau penyanyi itu yang tabrakan, masih muda, Angel atau apa? Nah, mereka masih muda, suami istri masih muda, sehat-sehat, kaya, senang, saudara itu. Tetapi siapa menyana orang lagi bertamasya yang di jalan-jalan, tapi kemudian mengakhiri hidupnya bukan dengan apa yang mereka rencanakan. Saudara, hidup ini sangat bergantung Tuhan, sangat-sangat harus bergantung Tuhan. Jadi doa adalah Anda sangat-sangat bergantung Tuhan. Hidup ini tidak mampu tanpa Tuhan. Banyak orang punya uang banyak, tapi mereka tidak bahagia. Banyak mereka punya uang banyak, apa yang mereka perlukan untuk keluarga mereka, mereka pun tidak mencapai tujuan yang mereka mau, saudara. Sekalipun duit bisa membeli semua, ingat, duit bukan adalah hal yang membuat Anda harus merasa, wah aku bahagia karena uang. Saudara, mari kita menyatakan pada Tuhan, Tuhanlah yang memberikan aku kehidupan, memberkati, melindungi, menjaga keluargaku, menjaga
apa yang Tuhan percayakan. Tapi jangan takut meninggalkan apa yang Tuhan percayakan untuk datang beribadah. Jangan ada alasan seperti itu. Jijik mendengarnya, saudara. Waktu belum dikasih Anda setia, setelah dikasih Anda bilang sayang untuk beribadah, meninggalkan nanti pencuri masuk. Saudara, siapa kalau Tuhan menjaga? Tidak ada yang bisa mencuri. Apakah iman Anda cuman kepada kekuatan Anda? Kita harus percaya Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, memelihara. Kalau toh Dia izinkan itu, Dia bisa mengembalikan, bahkan Dia bisa menggantikan lebih banyak. Ingat, jangan menyakiti hati Tuhan dengan alasan-alasan yang Anda sendiri buat, karena Anda sudah tidak mengandalkan Tuhan. Di mulut kita bisa bilang, oh aku masih berdoa, aku masih mengandalkan. Tapi faktanya, kenyataannya kita sudah tidak seperti itu. Mari kita belajar untuk kembali pada kasih mula-mula. Kembali, saya ingat banget pertama saya dijamah Roh Kudus, dipenuhi dengan bahasa roh, dan saya mulai dan saya tidak bisa menahan. Saudara, Anda tahu saya tidak masalah pun, saya nangis terus dan saya rindu terus setiap kali saya mau berlutut dan mencari Tuhan. Dan saya terus berdoa dan tidak memberi alasan untuk Tuhan kecewa. Saudara, saya terus, bahkan kadang-kadang saya pun punya kesibukan dan kerinduan lain. Tetapi saudara, kalau saya tahu itu waktu saya harus cari Tuhan. Dulu saya setiap 3 jam saya akan berlutut dan cari Tuhan sendiri, saudara. Dan selesai berjam-jam, padahal sudah mesti 3 jam lagi. Jadi baru mau selesai sudah mesti lagi ulang. Karena mulai jam 6, terus kemudian jam 9, tambah 3 lagi, jam 12, kemudian jam 5 lagi, saudara ya. Anda lihat sampai, ini anjing pun sayang sama saya, saudara. Nah, saudara, dia tidak mau ikut yang lain, mau cari saya. Nah, saudara, Tuhan luar biasa. Sekali lagi, saudara, mari saya begitu terus cari Tuhan. Karena saya sudah tetapkan waktu itu. Kemudian jam 12, kemudian jam 3, kemudian jam 6, sampai suami saya pulang kantor. Baru saya urusin suami saya, dan waktu dia tidur mulai lagi saya, saudara, sampai pagi. Dan saya melakukan itu bertahun-tahun. Setelah saya berdoa, saya baca Alkitab. Sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan berapa kali Alkitab dan Kejadian sampai Wahyu. Rasanya nggak bosan-bosan, dan rasanya sangat haus, dan kemudian berasa tidak ada arti apa-apa hidup ini. Nggak ada sesuatu yang perlu dibanggakan, yang perlu dicintai. Semua mau tas yang mahal-mahal itu, yang orang bilang Celine lah, Louis Vuitton lah, dan segalanya, merek apa saja yang mahal itu, Itali yang belinya di Singapura. Saya kasih semua kepada hamba-hamba Tuhan, sampai pasangan dengan sepatunya, saudara. Sepatunya ada yang dari kulit unta, ada yang dari kulit apalah, saudara. 1 set saya kasih semua, dan berlian dan emas permata itu semua saya kasih. Tuhan mengajar saya untuk, bisakah aku melepaskan semua dan hanya buat Tuhan. Anak-anak saya pergi pelayanan, kadang-kadang saya pulang udah tengah malam, saudara. Dan saya pergi mendoakan orang. Saya pergi, dan anak-anak saya menantikan saya, karena saya begitu merasakan mencintai Tuhan luar biasa. Mungkin Anda belum pernah, baru mengalami ibadah biasa. Anda belum mengalami jamahan yang benar. Anda mungkin hanya mengikuti bahasa roh yang kalau masuk gereja orang berbahasa itu aku berbahasa itu. Tapi waktu dulu saya masuk gereja,
gereja itu tidak mengajarkan bahasa roh begitu. Iya, saya masuk gereja GPDI dan saya mendapatkan sendiri dari Tuhan. Di situ tidak ada penyembahan yang begitu. Sekarang sudah, saudara ya, orang-orang sudah orang ada yang cuma ditransfer atau karena lingkungannya sehingga bisa. Tapi saya benar-benar berjumpa Tuhan. Di dalam doa kesendirian saya mencari Tuhan dan menangis, saudara. Jadi masa kesusahan itu adalah masa yang Tuhan izinkan untuk berjumpa dengan Tuhan, menangis dan merindukan Dia. Dan kemudian saya dipenuhi, masa roh dipenuhi. Dan saya merindukan anak-anak saya semua dipenuhi. Sehingga saya dari kecil mereka saya taruh di depan saya kalau saya berdoa. Saya saya tumpangi tangan. Ini dari kecil harus dipenuhi Roh Kudus, saudara. Dan bergantian dan terus sehingga pembantu rumah tangga saya yang orang Gorontalo asli marah banget, saudara. Dia pengen lempar dengan karena mereka begitu kasar, pengen lempar dengan kursi, saudara. Tetapi di saat dia pengen melakukan itu, dia jatuh rebah. Dan saat dia berdoa, Tuhan datang kepadanya. Saudara, saat itulah dia datang pada saya mengaku. Dan dia bilang, dia minta ampun. Padahal saat itu saya sedang mendoakan anak saya, dia jaga anak saya yang kecil, Nyonyo, yang masih baby. Dan anak saya, Jen, paling baru umur berapa, saudara, dan juga Cika apa. Kemudian saya berdoa, saya mendoakan mereka dipenuhi Roh Kudus. Tapi pembantu saya marah sekali. Saya tidak tahu ternyata dia di kamar sebelah mendengar dan dia merasa marah. Iblis memang tidak suka, saudara. Tetapi apa yang jadi? Di bulan Desember itu dia bilang pada saya minta ampun. Tuhan mendatangi dia. Tuhan Yesus mendatangi dia waktu dia sholat. Dan di situ dia berjumpa dengan terang Tuhan. Dan kemudian dia bilang, saya mau minta dibaptis. Dan disitulah mereka menjaga bukit doa pertama. Sampai dia meninggal di bukit doa. Saudara, betapa luar biasa saya merindukan untuk tetap setia, tetap tekun. Sehingga setiap masalah yang saya alami, saya percaya itu adalah kerinduan Tuhan untuk saya kembali mencari Tuhan dengan kasih mula-mula. Banyak kenyamanan membuat orang lupa akan Tuhan. Mereka tidak lagi kepengen untuk duduk dekat Tuhan, untuk berdoa melepaskan semua kenyamanan rumah mereka. Saudara, dan itulah yang saya alami. Dan kadang saya pergi penginjilan dan saya naik turun bus pergi melayani hanya karena kepengen mendoakan orang. Saudara, jauh banget. Dan waktu itu saya pikir kalau saya naik mobil maka tidak cukup, saudara. Dari saya naik bus dengan teman-teman dan kami menyanyi, memainkan musik. Saya pakai rebana nyanyi di bus, saudara. Dan orang bilang itu ngamen. Ya, kami ngamen, tapi kami tidak minta duit. Dan kami juga membayar. Sehingga walaupun kami diejek oleh kondekturnya, tapi kami senang, saudara, karena kami bisa menyanyi sambil gantung. Kalau direm kami mau jatuh, saudara. Menyanyi sambil main musik, saudara. Main rebana dan sangat berani, saudara. Sangat berani. Bahkan sudah sampai karena musik ke Pondok Gede, kalau nggak salah itu terus ke Bekasi, harus turun di jalan, terus kemudian cari lagi oplet atau apa itu ya. Terus saya bersaksi pada supir-supirnya, saudara. Dan kalau turun saya samperin orang-orang, saya bersaksi dan diterusin dengan naik beca. Saya kemudian bersaksi. Wah, begitu ketemu tukang sayur juga bersaksi. Mama saya bilang begini, saya nggak mau ikut di mobil taksi dengan anak ini. Maksudnya dengan saya.
Karena dia ini bisa bersaksi mereka dan menginjil pada mereka dan mendoakan supir-supir itu. Saya udah ketakutan katanya, padahal mama saya juga buat berdoa. Tapi panggilan beda saudara ya. Dan itu adalah satu yang menyenangkan saya. Dan saya tahu Tuhan senang saudara. Bodoh amat saat itu kadang-kadang saya mendoakan abang itu taksi ternyata kakinya lumpuh. Terus kemudian saya bilang mari saya panggil dia keluar sebelum saya keluar dari taksinya. Saya suruh dia keluar, saya tumpangkan tangan, saya berdoa pada dia. Saudara, dia bukan agama kita dan saya kasih persembahan. Saya merasa itu menyenangkan saudara. Wah, hari-hari ini mari kita berdoa dan kita supaya talenta, panggilan kita dikembangkan oleh Tuhan. Menyanyi, Anda punya suara bagus, kenapa tidak mau menyanyi? Hanya cuman diam-diam menyanyi di kamar sendiri saja. Menjadi berkat. Atau Anda sudah pernah menjadi singer, Anda bosan menjadi singer, Anda gak mau lagi. Sayang saudara, mari pergunakan bagi Tuhan. Sebab itu, berdoa ingat tadi adalah nafas hidup. Berdoa adalah berdialog dengan Tuhan. Berdoa kita menunjukkan adanya kehidupan rohani. Orang yang sudah kehidupan rohaninya sudah tidak lagi bernafas, tidak lagi pengen doa biarpun saudara, apalagi kalau jauh lebih banyak alasan saudara, yang mau dekat saja susah saudara. Dan pasti mereka punya, saya harus gini, saya gak bisa gini, saya capek dan semua. Nah kalau dulu saya gak tahu capeknya saudara. Turun dari bus sampai ke Bekasi dan pulang, anak saya Nyonyo masih kecil dan penuh cemong-cemong saudara, dan dia kelelahan. Saya ketawa saudara ya. Saya berharap kalau anak saya ini bisa menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi orang yang dipakai Tuhan, dengan cara panggilan Tuhan. Karena dari kecil dia begitu suka sekali ikut melayani saudara. Puji Tuhan, karena masih kecil bisa diatur, kalau besar susah diatur saudara ya. Nah tapi Tuhan bisa mengatur kita. Nah kalau Anda lihat, 7 alasan mengapa kita berdoa. Berdoa menolong kita menjadi seperti Yesus. Karena kita tidak sadar bahwa kita ini punya banyak kedagingan dan punya banyak kepentingan kita. Yesus penuh kasih turun ke dunia dari surga dan kemudian pergi melayani orang-orang miskin dan pergi menolong orang-orang dan tidak komplain dan tidak ngoceh-ngoceh saudara, menolong orang semampu Tuhan Yesus tetap menolong. Walaupun Tuhan Yesus bilang bahwa burung punya sarang, serigala punya, tetapi Tuhan tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Wah, padahal Tuhan yang buat dunia dan Tuhan buat surga dan Tuhan punya surga dan tujuan kita kepengen ke surga. Sekali lagi, Keluaran 34 ayat 28 sampai 35. Ini doa Musa, di sana bersama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan dia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman-Nya. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Berdoa, muka Tuhan bercahaya, maka transfer Tuhan, mukamu akan bercahaya seperti Musa.
Maka Harun dan segala pimpinan jemaat itu berbalik kepadanya. Dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel. Ya, lalu disampaikan kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan Tuhan, ditanggalkanlah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Berdoa adalah berdialog, saudara. Berdialog dengan Tuhan. Makin lebih kita lama di hadirat Tuhan, kita terus berdoa, berarti kita makin dekat bergaul dengan Tuhan. Kita menjadi akrab dengan Tuhan. Iya, makin banyak kita berdoa, mencurahkan isi hati kita, iya, dan menyerahkan semua ketidakmampuan kita. Tuhan itu tetap setia mendengarnya, sambil hati kita mau intim dengan Dia, mau mempercayai bahwa Dia mau mendengar doa kita. Orang lain belum tahu mau mendengar keluh kesah kita, tetapi Tuhan setia mau mendengar. Kita harus tahu bahwa Tuhan melihat iman, apakah dalam keluh kesah ini kita benar-benar bersungguh-sungguh mengandalkan Tuhan atau tidak. Maka saudara, berarti kita makin dekat dengan Allah. Makin lama kita makin sering kita berdoa, tanpa terasa karakter Tuhan itu akan turun atas kita. Berarti kita makin bergaul dengan Tuhan, sehingga sifat Allah itu bisa lama-lama ketransfer dengan Anda. Ya, sesungguhnya kita berada di dalam hadirat Tuhan sewaktu kita memuji menyembah Tuhan. Kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, kita sedang terus mau memandang wajah Tuhan. Makin lama, makin sering kita berdoa, berarti makin lama kita dilingkupi dengan hadirat Allah, diselimuti oleh kemuliaan Tuhan. Selimut Allah. Oh, Dia menaruh jubahnya di pundak Anda. Dia membungkus kita dengan kasih karunia-Nya, membungkus kita dengan urapan yang baru. Sebab itu tadi saya menyanyi, urapan Allah terjadi. Nah, saudara, kita percaya bahwa 40 hari 40 malam Musa berada di gunung Sinai, di dalam hadirat Allah, bertatap muka dengan Allah. Tidak mengherankan bahwa setelah waktu ia selalu dekat dengan Tuhan, wajahnya bercahaya, saudara ya. Wajahnya bercahaya. Wajahnya menyinarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Karena urapan itu masih tetap ada, saudara ya. Dan kita percaya bahwa Allah adalah terang yang sempurna. Terang yang mengusir kegelapan. Orang yang mau bersekutu dengan Allah di dalam doa itu masuk di dalam hadirat Allah. Ia akan dilingkupi oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Ia kegelapan-kegelapan yang ada di luar itu atau di dalam kita diusir keluar. Terang kemuliaan itulah yang menembus sampai ke roh hati kita. Dia jiwa kita. Kita mengalami sesuatu yang indah. Kita dibersihkan oleh Tuhan. Bahkan akan terpancar sampai keluar kepribadian dan wajah kita. Sikap kita memancar kemuliaan Tuhan. Tuhan izinkan, ujian-ujian, orang marah, orang sebel, orang ngata-ngatain. Kita mendengar perkataan-perkataan yang tidak enak.
Dan Tuhan membuat kita telan aja dan lepaskan aja itu di toilet. Lepaskan dan tidak menyimpan di hati. Tetapi mau datang kepada Tuhan. Tuhan, aku terbatas. Aku punya banyak kekurangan. Aku juga punya banyak kesalahan. Mungkin saya punya banyak kesalahan terhadap anak-anak didik, terhadap karena orang melihat kelemahan kita, kita tidak melihat kelemahan kita. Tetapi kita bisa datang kepada Tuhan, menjadi orang yang terbuka di hadirat Tuhan. Dan kalau ada orang marah dan ngoceh dan ngata-ngatain kita, mari kita diam saja dan kita sabar. Dikatakan dalam buah roh, kasih. Korintus dikatakan kasih itu mengampuni, kasih itu tidak mengingat kesalahan, kasih itu tidak menyimpan dendam, kasih itu adalah yang utama. Karena itu Yesus turun ke dunia dan menjadi manusia. Walaupun di surga nyaman, di dunia gak nyaman. Orang semua punya iri hati, benci, dan orang punya kepaksaan hidup. Sehingga Tuhan Yesus harus menolong orang-orang yang tidak mampu, orang yang miskin, orang yang sakit. Bahkan orang-orang lain pun iri hati, sehingga Yesus harus dipaku di kayu salib dan mati hanya untuk menebus kelemahan kita, dosa kita. Semua hal-hal buruk yang ada pada kita. Sebab itu mari kita mau rajin untuk berdoa. Allah itu adalah terang, dan Dia adalah terang yang sempurna. Kalau Desember nanti kita akan menyanyi Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Dan kalau ada kegelapan di hati kita, kita berdoa, kita menyembah, maka Dia datang. Dan Dia memenuhi hati kita. Dia menerangi kita. Dan kita terus meminta supaya kita dipenuhi. Dan kita tidak lagi menguasai diri kita, tapi Yesus yang menguasai. Roh Allah dan kerinduannya, kasih, selalu bersukacita. Ada damai sejahtera, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan. Kalau buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Lemah lembut, tidak pemarah, saudara. Penguasaan diri, menguasai diri, sehingga waktu kita marah, kita diam, kita datang kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Apakah aku hanya palsu, hanya suka duit? Sebenarnya tidak suka buah roh, tidak suka Yesus, karena aku tidak sabar, aku tidak menguasai diri, aku pemarah, aku punya kebencian, aku punya kepahitan. Dan itulah buah kedagingan yang di Galatia 5 berkata. Dan itulah yang membuat kita tidak mengalami hadirat Allah. Mari kita belajar, saudara. Desember, hari Natal, kita belajar supaya hidup kita bercahaya, berdampak. Dengan masa ini adalah masa kesukaran, masa yang Tuhan izinkan untuk bisa mendekat kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita untuk berdoa, bergantung pada Tuhan, berserah pada Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Dan kita memiliki kekuatan karena kita punya nafas rohani. Nah, saudara, terang itulah adalah kebenaran yang diajarkan oleh Roh Kudus.
diajarkan oleh Tuhan sewaktu kita membaca Alkitab. Maka terang itu disingkapkan, firman itu disingkapkan sehingga kita mengerti. Maka kegelapan itu bisa diusir. Kalau kita mau marah, kita ingat, aduh aku berdosa nih, marah. Maka datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Kadang-kadang suami istri suka sebel juga, saudara. Dan kalau suka sebel gitu, kadang-kadang kita mengucapkan kata-kata keras, saudara. Dan saya datang pada suami saya bilang, sorry ya Dad, ya maafkan saya cium dia karena saya manusia juga. Walaupun saya suka berdoa, kadang-kadang kalau sebentar lagi mesti bayar ini, sebentar lagi mesti bayar ini. Dan kadang-kadang, aduh dari mana saudara? Sedangkan itu di Bukit Doa masih harus terus diurusin. Saudara, tetapi kemudian saya sadar bahwa saya tidak boleh marah. Bahwa hidup ini Tuhan izinkan. Dan saya harus berbicara pun dengan lembut. Dan saya harus mengendalikan diri. Walaupun itu memang banyak kesusahan di masa ini. Karena tidak ada yang pakai Bukit Doa. Tapi saya datang dan peluk dia. Saya bilang, sorry ya Dad, tadi saya kesel karena memang gak ada apa yang mau dibantu. Nah saudara, saya terus datang dan minta maaf. Dan saya cium dia. Saya bilang, ntar kalau ada berkat saya pasti akan kasih. Dan itu semua bisa terjadi di masa ini. Tetapi ingat, Tuhan mau kita berbuah. Karena kalau kita punya buah roh, maka terang itu bercahaya. Dan terang itu membuat kita bisa berkata, sorry ya, maafkan saya tadi berbicara keras dan agak naik suaranya. Ya, ada renungan yang dimasukin, ya Pak Ben dibilang tentang ibu siapa yang di India yang penuh dengan kasih, Teresia, Mother Teresa. Waktu dia lihat India orang berantem dan marah, dekat aja tapi bicaranya suami istri, bicaranya kenceng, kenceng banget, keras. Dan kemudian dia tanya, kenapa mesti berbicara pakai suara dengan nada tenang? Orang bilang sekarang apa itu? Ngegas. Kok lu ngegas sih katanya? Ngegas ya. Kok lu marah? Kok lu ngegas? Suara lu. Padahal orang di depan bicara lembut dong, iya kan? Itulah buah roh kasih. Tapi mereka suara ngegas. Maka Mother Teresa ini ibu, Mother Teresa yang di India itu bilang, kenapa harus berbicara keras? Padahal orangnya di sebelah kamu. Terus, katanya karena mereka marah begini, orang begini. Maka saudara, coba. Terus dia bilang, sebenarnya orang itu sebelah kamu. Bicara saja perlahan, berbisik atau lembut, kan? Ternyata mereka gak bisa tahan. Udah marah itu suara sampai, kalau boleh pukul, kalau boleh tendang, kalau boleh banting meja, kalau boleh melempar sesuatu. Suara dikencengin karena. Nah ternyata saudara, ini tandanya hati mereka tidak dekat lagi. Tidak ada kasih. Tidak ada keintiman lagi. Tidak ada kasih. Maka saudara, orang biarpun duduk sama, kalau marah, suara kencang, karena hati mereka tidak punya kasih. Tapi kalau mereka punya kasih buah roh, Yesus berbisik, Roh Kudus berbisik di hati kita. Yesus berbicara dengan lembut. Yesus berbicara dengan kasih. Karena itu tandanya, walaupun kita kaya, walaupun kita yang menolong, tapi waktu kita sabar, waktu kita bicara dengan baik dan lembut, kita bisa kuasai diri. Kita sabar. Saudara, maka itu diperhitungkan Tuhan. Sehingga wajah kita tidak terlihat seperti setan kalau marah. Mata
kalau marah itu mata. Saya udah lihat kalau orang marah, matanya, sikapnya ini. Saya kadang-kadang suka bilang maafkan saya. Ya saudara, kenapa? Maaf itu adalah cara kita menyatakan bahwa aku tidak sempurna. Aku pun tidak sempurna sebagai orang tua. Aku pun tidak sempurna sebagai gembala. Aku pun tidak sempurna sebagai teman atau sebagai istri. Atau sebagai anak pada orang tua. Saya ingat kalau cici saya yang sudah meninggal, kalau masuk, emosinya, wow, dia berteriak. Dan mulai ngata-ngatain saudara. Dan mama saya tinggal dengan saya. Saya tahu pasti hatinya sedih. Karena kakak saya berteriak kenceng-kenceng. Pasti mama saya sedih. Mama saya pasti malu. Kenapa kakak adik seperti itu? Dan padahal yang berteriak itu cuma kakak saya. Saya kagak, saudara. Setelah kakak saya puas, dan kemudian padahal itu pikiran penyakit dia, pikiran penyakit. Ada orang yang penyakit itu dapat halusinasi, dapat apa yang gak benar, dan dia percaya itu benar, itu benar, sehingga dia punya emosi dan marah seperti menjaga kekudusan, padahal kekudusan palsu yang iblis berikan. Saya datang kepada mama saya. Dia sedang buat kue, karena setiap sore dia buat kue kasih makan kita. Bersaudara, dia tidak terlihat grogi, dia tidak terlihat gak enak hati, karena kan di rumah saya gak enak hati pada suami saya atau pada saya. Tidak, dia diam aja, tapi saya tahu sebagai anak, saya tahu bahwa mama saya pasti malu melihat bahwa punya anak seperti itu, dan satu rumah bisa dengar kalau dia marah. Maka saya datang dan saya bilang pada mama saya, mama, maafkan ya, maafkan kalau kami salah. Padahal saya nggak ngocit dan nggak marah dan nggak berbantah dan nggak suara keras dan tidak, walaupun karena saya tahu bahwa itu penyakit, itu penyakit pada cici saya. Jadi saya hanya bilang ke cici saya, maafkan, padahal saya yang benar, dia yang salah, saudara. Saya tidak memperbesar, saya hanya bilang maafkan. Terus cici saya padahal dia yang salah, dia bilang, ya kalau lu udah tahu salah jangan buat lagi, bikin Allah kesel. Padahal enggak, saudara, saya enggak bikin apa-apa. Hidup saya bisa bertanggung jawabkan, karena saya dipenuhi Roh Kudus dengan kasih mula-mula. Maka saya terus berdoa, tiap hari berdoa. Tapi iblis bisa nyerang dengan orang-orang. Saudara, saya minta maaf. Dan kemudian dia kata-katain. Kenapa? Saya pikir otak dia penuh dikuasai setan. Masa saya mau balas sama dia dan ngata-ngatain dia? Tidak, saudara. Walaupun dia ngatain, mau bela diri dan bilang bahwa iya lu begini lah, orang saya hanya hidup menjaga anak dan melayani, dan tidak suka keluyuran apa-apa. Enggak, saudara, saya senang karena saya cinta Tuhan dan saya berdoa selalu. Setiap 3 jam, saudara. Jadi saya begitu malas untuk pergi, dan kemudian saudara masih dapat tantangan seperti itu. Dan saya datang ke mama saya bilang, maafkan maafkan kami. Mama saya diam. Saudara, hanya kata maaf yang bisa untuk menenangkan hati orang tua dan hati. Padahal mama saya juga tahu bahwa saya bukan bagian yang salah. Itu cuma karena penyakit. Karena ada orang yang punya penyakit gitu, halusinasinya. Nah, itu perlu belajar konseling biblical. Nah, puji Tuhan, saudara, mari berdoa harus sampai kita memperoleh satu kehidupan
yang memiliki karakter ilahi karena kita ada di hadirat Allah. Terang itu akan menembus roh kita, hati jiwa orang tersebut. Saya berdoa dan saya baca Alkitab tiap hari. Dari saya berdoa dan kemudian saya baca Alkitab habis lagi, saya baca Alkitab habis lagi. Dan kadang-kadang orang tidak mengerti, karena saya bawa anak saya pun, kalau mereka jalan, Alkitab ada di dalam tas saya, saudara. Kalau mereka lihat-lihat barang, saya baca Alkitab lagi. Sekarang enak bisa ada di HP, saudara ya. Dan itulah menjadi kesukaan kalau Anda kembali kepada kehidupan doa yang benar. Anda akan mengalami kembali bahwa kepuasan hanya dengan baca Alkitab, berdoa, baca renungan, dan menghidupi hidup ini dengan buah-buah roh. Nah, saudara, di sini kalau Anda perhatikan bahwa kalau kita terus ada dalam kebenaran firman dan selalu ada dalam penyembahan dan doa, maka hati jiwa kita ditembusi oleh roh. Bahkan itu bisa memancar keluar seperti yang dialami oleh Musa, sehingga dia memiliki pribadi dan wajahnya bersinar. Musa dikenal sebagai orang yang paling lembut hati di dunia. Nah, saudara, jadi berdoa adalah merubah kita dan kemudian makin hari menjadi serupa dengan Yesus. Apabila kita terus berdoa, akhirnya terus ngobrol dengan Tuhan, kita masuk menjadi sahabat Allah. Sahabat Allah, saudara, itulah yang dikatakan di dalam Roma. Sahabat Allah, saudara ya, bahwa kalau kita mencintai Tuhan, Roma 8, maka kita akan menjadi sahabat Tuhan. Saudara, saya membacakan Roma 8 sebelum saya mengakhiri Roma 8. Roma 8 karena seluruh, kita lihatlah, Anda perhatikan baik-baik dari ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dengan penderitaan itu saya datang kepada Tuhan. Buah roh itu turun, saya menguasai diri, saya sabar, diam, saudara, dan saya terus mengampuni orang-orang itu dan mengasihi mereka. Walaupun mereka mengucapkan hal-hal yang tidak baik, saya cium kaki mereka, saya minta maaf. Padahal saya nggak salah loh, saudara. Benar, saya ketua dan saya gembala, saya tidak salah. Karena saya tidak menjual diri, dan itu perkataan mereka yang sadis dan perkataan mereka yang tidak benar itu. Dan itulah yang tidak benar banget. Karena saya cuma di rumah terus dan berdoa terus. Dan saya antar anak. Dan kalau kakak saya itu datang, saya sedang antar anak sekolah dan menjemput, dia pikir, oh itu pergi dengan supir. Padahal kagak, saudara. Dan itu adalah orang-orang yang punya penyakit halusinasi. Dan itu ada ternyata. Bukan hanya pada orang-orang dunia, tapi pada orang-orang yang suka berdoa juga suka ada yang seperti itu. Harus hati-hati, saudara. Karena itu roh iblis suka menyusup. Tetapi untung kita punya kasih karunia Allah, sehingga kita bisa mengerti bahwa itu adalah si iblis. Tetapi iblis bodoh. Dengan itu saya melihat buah roh itu keluar. Dengan itu saya melihat, oh, pengerja saya ngatain, terus karena saya berbuat baik pada dia, memberikan dia pekerjaannya mana dia bisa dapat duit. Dan orang itu minta, saya bilang tanya aja, kalau dia mau boleh. Karena kan tetap nggak apa-apa, saudara. Dan kemudian dia marah, dan saya sampai peluk kakinya dan cium.
Dan saya bilang, kalau begini saya rasa nggak berbuat. Tapi kalau Anda marah, maafkan saya cium kaki. Saudara, saya melakukan semua dengan rela dan tulus karena buah roh itu ada. Akhirnya orang itu kalau ketemu saya di Sulawesi, dia bilang bahwa ini dia gembala yang benar. Dia berbuat. Saya bilang, enggak, itu semua hanya Tuhan dan Roh Kudus. Jadi doa merubah kita, saudara. Mengasihi orang yang mencaci kita, orang yang menggosipkan kita, orang yang berbicara jahat. Banyak sekali, saudara, orang itu. Bahkan saya mendengar dia berkeliaran dan bilang, saya minta perpuluhannya, kapan saya minta? Dan kemudian dia menjelekkan nama saya, padahal dia tidak memberikan apa-apa, saudara. Dan dia menjual rumahnya dengan janji, dan semua suka bercanda, saudara, di WBI. Tetapi tidak satu sen pun tidak, saudara. Tapi dia menceritakan yang negatif. Tapi saya dengan rela ketawa dan tetap mengasihi. Saudara, ingat baik-baik. Madam Teresa bilang, kalau Anda berbicara dengan keras, sebenarnya Anda tidak dekat. Anda sudah tidak punya keintiman. Karena kalau di sebelahmu, Anda bisa berbisik. Sewaktu Anda juga berdoa, Anda bisa berbisik pada Tuhan. Tuhan aja periksa hati kita. Mari belajar untuk tidak marah, untuk sabar, mengasihi, sukacita, buah roh, penguasaan diri. Oh, damai Tuhan itu akan ada pada kita. Kita akan bercahaya, kita akan memiliki karakter Tuhan. Kalau saya melihat, orang yang bintang film mati suami istri, terus kemudian hanya anaknya yang masih kecil yang hidup, dan siapakah yang tahu? Saudara, kalau mereka dengan sehat-sehat, ganteng-ganteng, cantik-cantik, kaya, bisa meninggal di perjalanan. Dan akhirnya harus menghadap Tuhan dan bertanggungjawabkan. Kalau mereka dari Kristen melepaskan menjadi tidak percaya Yesus pun lebih parah lagi, saudara. Nah, sekarang saya mengajak Anda untuk ikut membaca dengan saya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Masa kesukaran ini, masa sulit ini, justru itulah proses di mana kami akan mengeluarkan karakter Allah karena kami berdoa, dan anak-anak Allah itu akan dinyatakan. Anak Allah akan dinyatakan. Mari saudara, jangan melihat segi buruk di masa pandemi ini. Jangan marah, jangan sebel, jangan sakit hati, jangan benci. Jangan berteriak-teriak dan jangan tidak menguasai diri, saudara. Kita memang tidak sempurna, tetapi kita bisa minta maaf. Kita bisa mengatakan, sorry ya. Saya selalu bilang begitu. Ada suami saya, maaf ya Didi, maaf ya Sarangai ya. Dibilang, kami tetap saling mengasihi, saudara. Nah, tidak sempurna, kami tidak sempurna, tetapi Roh Kudus ada di dalam dan menyadarkan. Dan ada satu kata yang indah, maafkan. Ada satu kata yang indah, ampuni kami, maafkan kami. Nah saudara, inilah masanya anak-anak Allah akan dinyatakan. Mari di sini, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Artinya duit saja yang diributkan, duit saja, kenyamanan, berpikir mati gue gak ada duit, mati gue gak bisa makan, gak bisa kehidupin keluarga, mati gue gak bisa bayar ini semua. Nah saudara, sehingga mereka tertekan dan mereka hanya berpikir pada hal-hal sia-sia itu. Karena kalau seperti yang bintang film itu, siapa yang tahu? Dan kemudian mereka mati bertanggung jawab pada Tuhan kalau cuma hal yang sia-sia. Ternyata orang banyak duit pun
bisa mati tiba-tiba. Dan uangnya tidak dibawa, dan uangnya ia hanya diperebutkan oleh anak-anak saja. Nah, saudara, itu tidak sesuatu yang kekal, saudara. Mari Anda lihat di sini. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri. Jadi mereka pun tahu ayat firman, mereka tahu bahwa tidak boleh, tapi mereka tidak bisa karena mereka kurang berdoa. Mereka tidak bisa menguasai kepentingan diri mereka. Sayang uang, sayang rumah, sayang semuanya, kekayaan. Wah, nanti orang curi, nanti apa. Dan mereka tidak mengasihi Tuhan dan benar. Sehingga mana buah roh itu? Nah, sebab itu saudara, mereka sebenarnya tidak mengerti. Maka di sini dikatakan sebenarnya bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, sama-sama gak enak, ya, mengalami gak enak, saudara, ya. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sampai kita tahu ada waktu Tuhan panggil pulang kita ke surga, maka roh kita yang akan diangkat, bukan tubuh yang didandani ini, bukan tubuh yang harus tempat tinggal yang nyaman, yang apa semua itu, bukan, saudara. Oh, uang yang banyak, bukan. Tetapi kalau dalam doa kita bisa pelihara roh ini, berhubungan dengan Tuhan, betapa indahnya doa itu, saudara. Maka Anda lihat di sini, ya, dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantinya dengan tekun. Sebab itu Filipi 3 bilang, aku melupakan apa di belakangku dan aku berlari seakan-akan aku belum ditangkap Tuhan. Jadi tidak GR dengan rasanya karunia yang hebat, tetapi aku selalu harus rendah hati, berasa belum punya apa-apa, sehingga dengan mudah kita berkata, maafkan saya. Oh, dengan mudah kita bisa menguasai diri kita untuk tidak marah, untuk tidak ngoceh, untuk tidak berkata hal-hal yang sia-sia. Nah, saudara, mari saya baca sedikit lagi, ya. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi kita yang berdoa pun harus selalu merindukan untuk bisa berdoa. Jangan berkata, itu gampang, aku mah pinter untuk doa syafaat, hafal saja, baca aja kejadian-kejadian yang terjadi. Bukan itu, saudara. Tuhan mau kita penuh dengan roh. Maka roh yang akan menolong kita untuk berdoa dengan hati yang hancur, berdoa dengan beban yang benar, bukan hanya pintar mengucapkan kata-kata syafaat tanpa ada jamahan roh. Sehingga banyak orang bisa berdoa syafaat, bisa berjam-jam, tetapi tidak terasa jamahan. Artinya sampai ke lampu aja kagak nyampe, apalagi melewati plafon dan semua nggak nyampe. Karena hanya di otaknya dan diucapkan tanpa ada terobosan roh. Sebab itu kita perlu untuk masuk sampai roh membantu kita
dalam kelemahan kita untuk berdoa di dalam roh. Karena bagaimana kita harus berdoa dengan benar. Karena kita ini pun masih hidup dalam daging, maka kita harus memang rajin untuk datang dan rajin untuk menyembah, rajin untuk terus sampai kita hancur hati, sehingga doa kita adalah doa yang di dalam roh, bukan karena bisa mengucapkan bahasa-bahasa roh itu, tetapi kita berdoa dengan benar-benar beriman pada Tuhan, berpengharapan dan hati yang hancur, sehingga tanpa sadar roh membantu kita dalam kelemahan kita, karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Untuk doa siapa yang panjang-panjang saya tidak pintar, saudara, tapi saya berdoa dengan hati yang hancur. Saya meminta Tuhan tolong untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk pekerjaan Tuhan. Saya tidak pintar nonton berita, saudara, atau baca koran, sehingga saya juga tidak tahu tentang berita-berita, sehingga saya selalu tidak mengambil bagian itu. Paling saya sebut presiden dan apa dan yang sedang. Tapi untuk yang lain saya tidak pintar. Tapi saya minta Tuhan membantu saya dalam kelemahan, sehingga saya bisa berdoa dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saudara, Anda lihat di sini, demikian juga roh yang membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu, kita ini tidak mengerti, tidak hebat, ya, bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri, roh besar adalah roh Allah yang ditaruh di dalam kita. Kita bekerja sama dengan Roh Kudus, ya. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani kita, ia mengetahui maksud roh itu. Tuhan yang tahu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus, sesuai dengan kehendak Allah. Maka kalau roh pimpin saya cuma berdoa buat gereja, hamba-hamba Tuhan, penginjil, para kelima jawatan dan orang-orang yang mengalami kesusahan, dan khususnya jemaat dan anak-anak Tuhan. Ia mengalami banyak masalah, saudara. Maka Anda perhatikan di sini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hanya bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, Yeremia 29 ayat 11. Bukan rancangan kecelakaan. Dia memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Dan Dia berkata bahwa kita tidak perlu khawatir dan takut. Kita hanya harus berdoa sungguh-sungguh sampai hancur hati, sampai kita tahu roh itu yang akan mendorong keluar doa-doa dengan air mata, doa-doa yang tidak tertahankan karena hati yang menyatu dengan roh Allah. Maka buah-buah roh akan muncul, yaitu kasih kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka saudara, Anda perhatikan lagi, untuk rencana yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya, jadi tidak semua memang orang bisa berdoa syafaat bersungguh-sungguh. Tidak semua orang yang mengalami buah-buah roh yang benar-benar bisa ada di dalam hidup. Betapa sukarnya, saudara, apalagi di masa sulit ini. Tantangan itu nyata, saudara, nyata di depan, di telinga, dan di mata kita bisa rasa dan mendengar. Betapa kita bisa melihat seperti Mother Teresa bilang, bicara kenapa harus gitu? Karena waktu kamu marah, walaupun kamu duduk dekat, hati kamu sudah jauh. Maka kamu berteriak.
dan mengata-ngatai karena sudah tidak ada keintiman dan kasih itu. Mari minta Tuhan mengembalikan kasih mula-mula, mengembalikan semua yang baik, yang benar, yang kudus, yang mulia, yang sedap didengar, yang mendatangkan kebajikan, yang perlu kita pikirkan. Di Filipi tulis, pikiran yang perlu diisi dalam pikiran kita bukan uang. Wah, mau cari hebat dan semua. Memang kita perlu uang, tetapi mari jangan dikuasai oleh perkataan uang dan uang. Oh, ada banyak orang saya melihat dulu dia bisnis dan kemudian tiba-tiba menjadi kaya raya. Ya, Tuhan bisa mengatur semua. Saudara, kadang kita tidak mengerti cara Tuhan untuk menolong. Dan saya teringat tante saya selalu tiap ada waktu dia berlutut, bahkan kadang-kadang di teras saya langsung berlutut dan bilang begini, saya berdoa. Dia sayang sekali sama keponakannya, dia tidak punya anak, ponakannya yaitu kakak sepupu saya, dan selalu dia bilang, iya, supaya orang itu jadi kaya raya, ponakannya itu jadi kaya raya, karena dia tinggal di rumah dengan dia, sekolah di Jakarta, dia yang urus dan rawat, jadi dia sayang. Dan Anda tahu doa dia didengar Tuhan sehingga mereka jadi kaya. Saya pikir kenapa dia nggak sebut nama saya ya Tuhan. Ternyata rencana Tuhan pada saya adalah membangun bukit doa dan bagian doa dan melayani Tuhan. Tapi yang bagian itu urusan Tuhan. Nah saudara, mari kita melihat lagi ya. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Jadi Anda punya panggilan, tapi pergunakanlah panggilan talenta itu dengan baik. Saudara, kadang-kadang saya pikir sekarang orang bilang menyanyi harus bayar, menyanyi harus bayar. Karena talenta itu jadi dijual, saudara ya. Terus saya bilang, coba nyanyi aja lagu saya, nggak minta bayar kok. Dari dulu orang rekam, ada yang nggak, banyak sekali yang nggak bayar. Dan saya bilang silakan, tidak masalah. Saudara, tidak masalah. Dan itulah yang harus Anda ingat baik-baik. Iya, sekarang ya memang mereka pikir mereka sekolah untuk ciptakan lagu. Kalau saya nggak sekolah, saya sekolah di lutut logi. Saya sekolah di doa, di Roh Kudus. Sehingga saya mendapatkan lagu yang ada di Pujian Sang Raja. Mungkin ada 10 lebih ya di Pujian Sang Raja. Anda bisa menyanyi lagu saya tanpa bayar, saudara. Iya, walaupun lagu kuno ya, tapi ya bolehlah sekali-sekali Anda bisa menyanyi lagu saya. Kasih dari surga, jangan ingat-ingat mesti bayar. Dia seperti air yang mengalir. Dan kalau orang benar berdoa, tiada mustahil bagi dia. Dan sebab dia gembala yang baik. Dan ada lagu doa lagi, dalam doa ku rasa bahagia. Dan lagu-lagu yang lain lagi yang dikatakan basuh aku seperti salju ya. Basuhlah Tuhan dosaku, basuh dengan darahmu. Kalau kami perjamuan kudus, kami nyanyi lagu itu lagu yang Tuhan berikan pada saya. Saudara, ada lagu sengsaraku, engkaulah yang menghitung air mataku, kau taruh dalam kipat, sebab dia gembala yang baik. Ada lagu yang banyak lagi saudara, ya, setitik embun dari surga basahi hatiku. Ya, ada masih banyak lagi saudara. Anda bisa pakai dan tidak usah bayar. Nah, sekali lagi saya akan baca bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka sudah ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi kalau Anda doa, dipimpin Roh Kudus sampai Roh Kudus memenuhi Anda, sampai Anda bisa doa dipimpin Roh Kudus, maka Anda masuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita menjadi saudaranya Tuhan.
Dan kalau saudara seringkali mukanya mirip, sifatnya sama saudara, maka inilah yang saya katakan bahwa kalau Anda berdoa apalagi dipenuhi Roh Kudus, Roh akan membantu kita. Maka ayat 30, dan mereka yang ditentukan, yang tadi dipilih, ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dipilih, dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya itu, mereka itu juga dibenarkannya. Ya, lagu saya juga kalau orang benar berdoa, dibenarkannya. Saudara, kalau Anda menghidupi hidup ini dikuasai Roh Kudus dan berbuah-buah Roh, maka di sini dikatakan kita dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga menerima kemuliaannya. Tadi kita mulai dari ayat itu kan saudara, ayat Musa ya, di dalam Keluaran. Sekali lagi Filipi 4 ayat 8 dia katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, yang perlu Anda pikirkan, jangan tadi dibilang jangan memikirkan yang sia-sia, yang tidak Anda bawa pulang ke surga. Tetapi semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis ya. Oh, semua yang sedap didengar, bukan kemarahan. Semua yang disebut kebajikan, ya, sebagai keluarga apa? Sebagai teman, sebagai saudara dalam Tuhan, bahkan menjadi saudaranya Tuhan. Ada kebajikan-kebajikan yang indah yang harus kita lakukan pada orang-orang berdosa dan orang-orang yang tidak mampu, di mana dengan cahaya terang itu, apa yang kita perbuat ini, suatu kebajikan itu tidak dengan paksa pada orang-orang yang berdosa pun, dan disitulah mereka bertobat. Nah, kita lihat di sini semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Dan yang patut dipuji. Yang patut dipuji artinya, ya, itu orang nolong walaupun nggak dapat balas loh. Dia nolong terus. Padahal dia bukan orang kaya loh, tapi dia nggak marah loh. Nah, itu patut dipuji saudara ya. Oh, dia melayani Tuhan terus loh. Iya, tanpa minta kolektor. Iya, patut dipuji. Iya, kita lihat, oh, orang yang berbuat baik, iya, memberi makan pada orang-orang tengah jalan, padahal itu mungkin perampok di tengah jalan, mungkin orang-orang yang pembohong, penggosip, pemberontak, orang-orang pemalas, tetapi mereka bagi. Iya, makanan tidak tanya, lu malas ya di rumah? Kalau malas gua nggak kasih makan. Enggak, saudara. Semua kebajikan sekarang akan dilihat oleh Tuhan. Itu patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Itu yang ada di pikiran, yang akan keluar di mulut kita, dan yang akan kita lakukan saudara. Oh, dasarnya buah roh sampai menjadi pikiran, karena di dalam pikiran ini ada medan peperangan. Nah saudara, inilah yang saya ingin katakan, bahwa menjadi serupa dengan gambar Allah. Kalau kita sering berdoa, bahkan kita menjadi saudara dari Tuhan, dan kita menjadi sahabat Allah. Ayatnya menjadi sahabat Allah belum dibuka ya saudara, tapi tidak apa-apa, kita akhiri saja ya ibadah kita, karena saya percaya Anda ya sudah cukup lama. Jadi apabila ya dua sahabat itu atau saudara itu bergaul karib, maka akhirnya kita menjadi serupa dengan sifat-sifat karakternya ya. Kemudian kita juga melihat doa kita adalah hal yang bergaul akrab dengan Yesus, sehingga sifatnya menjadi makin serupa dengan Yesus. Saudara loh ya, sahabat dan saudara, itulah kerinduan hati Bapa, itulah kerinduan kita juga ya. Makin kita berdoa, kita menjadi makin serupa dengan Yesus.
di dalam pribadi serupa dengan gambar Allah, katanya ya. Sifat, karakter, dan pola tingkah laku berpikir, dan juga kita akan diberikan pikiran Kristus. Ia memiliki cita-cita. Iya, kita akan cenderung juga memiliki cita-cita seperti Tuhan Yesus memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi Tuhan. Iya, kita tahu kita mau menyenangkan hati Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Kalau kita bisa kuasai kedagingan kita, dan kita bisa kuasai diri kita, mengisi hidup kita dengan Roh. Haleluya, kita akan naik kepada doa kita yang penuh dengan pewahyuan. Kita bisa masuk sampai doa yang penuh dengan pewahyuan. Kita akan teruskan nanti hari yang akan datang. Karena ini Anda baru belajar berapa hal tentang doa. Berdoa menjadi seperti Kristus, serupa dengan gambar Allah. Dan kemudian bagian yang kedua, nanti saudara berdoa sampai kita punya pewahyuan dari Tuhan. Ada banyak hal tanpa sadar di dalam doa. Kita dipenuhi Roh Kudus dan langit terbuka, sehingga kita mendengar dan mendapatkan wahyu dari Tuhan. Sehingga dengan wahyu dari Tuhan itu, kita bisa menghidupi hidup ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Naik ke tingkat dipercayai, membagikan nubuatan, membagikan rencana Tuhan ke depan, dan menghidupi hidup ini di dalam rencana dan wahyu Tuhan. Akan datang, kita akan meneruskan. Kita baru belajar satu ya, menjadi serupa. Kalau berdoa menjadi serupa, segambar, sehingga menjadi terang dan bercahaya, dan Roh membantu kita supaya kita senang berdoa, dan buah Roh akan ada pada kita. Puji Tuhan,